Nama saya Agnia Ilma. Saya Sela Selviana. Saya Briana Iskandar. Saya Putri Nurbaiti. Saya Muhammad Awal Radila. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pertama, pada masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, Indonesia dibentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Agresi militer Belanda 1 dan 2 menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi. Tanggal 14 November 1945, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sistem parlementer berlangsung hingga 27 Desember 1949 dengan beberapa kabinet seperti Kabinet Amir, Syarifuddin, Kabinet Hatta, dan Kabinet Darurat. Yang kedua, ada masa pemberlakuan Konstitusi RIS sejak 1949 sampai 1950. Indonesia berubah menjadi RIS berdasarkan Perjanjian Konferensi Major Bundar atau KMB. RIS terdiri dari beberapa negara bagian yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Akibat desakan rakyat, RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan sistem demokrasi liberal. Sering terjadi pergantian kabinet sehingga pemerintahan tidak stabil. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat, ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang mengutamakan peran presiden dalam pemerintahan. Politik luar negeri bersifat konfrontatif seperti konfrontasi dengan Malaysia dan keluar dari PBB. Pengaruh PKI semakin kuat hingga terjadi G30S atau PKI tahun 1965 yang berujung pada peralihan kekuasaan ke Soeharto. Yang kelima, pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998, Soeharto menggantikan Soekarno dan menerapkan Orde Baru dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, tetapi kebebasan politik dibatasi. Terjadi praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 dan gerakan reformasi menyebabkan Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Era reformasi dimulai dengan B.J. Habibie sebagai presiden pertama. Kebebasan pers, demokrasi, dan desentralisasi daerah semakin berkembang. Pemilihan presiden dilakukan secara langsung secara pemilu 2004. Otonomi daerah diperkuat untuk memperkuat persatuan bangsa. Kesimpulannya yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mengalami berbagai tantangan sejak kemerdekaan, mulai dari perubahan sistem pemerintahan hingga reformasi. Meskipun menghadapi berbagai konflik, semangat kebangsaan tetap dijaga untuk memperkuat NKRI. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.